Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua masih bisa berjumpa kembali walaupun masih dalam suasana pandemi sehingga kita bersua kembali secara virtual atau secara online. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan vektor di dalam yang merupakan salah satu materi daripada aljabar linier. Vektor ini saya jadikan sebagai pertemuan materi pertama untuk pertemuan kedua kita ini karena saya ingin merefresh juga tentang pemahaman kalian tentang vektor yang kalian dapatkan di pendidikan menengah, baik mungkin di SMA ya. Nah, oleh karena itu saya memilih untuk yang pertama saya ajarkan adalah vektor sehingga oh iya saya ingat ini itu. Baik, kita segera mulai saja dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuki apa itu vektor, maka kita pelajari dulu apa sih objek, besaran, nilai, dan satuan. Ini maksud saya tuh merefresh kalian saat kalian masih di bangku sekolah SMA. Kayaknya nih SMA, seingat saya. Apa sih yang dinamakan dengan objek? Objek itu adalah sesuatu yang kita amati ya. Objek itu adalah sesuatu yang kita amati. Kira-kira apa yang kita amati itu dalam kehidupan sehari-hari? Biasanya apa yang biasa kita amati? Boleh nggak kalau saya ngomong bisa dibagi menjadi dua? Apa itu? Yaitu benda mati dan benda hidup. Benda mati atau benda hidup. Benda mati itu apa? Berarti sesuatu yang tidak bernyawa. Iya kan? Tidak bernyawa berarti tidak bisa melakukan kehidupan seperti kita ini yang manusia. Sehingga contohnya apa? Benda mati banyak. Buku. Benda mati itu bisa buku, bisa apa ya, mobil, dan lain-lain. Yang sekiranya dia memang tidak bernyawa. Kalau benda hidup berarti kita ini benda hidup, makhluk hidup ya, bukan benda hidup ya. Tetapi kalau dalam referensi yang saya baca, benda hidup itu bisa manusia ataupun apa? Hewan. Tumbuhan Bu, tumbuhan juga bisa karena kan dia juga makhluk hidup. Ya. Ini adalah objek. Kemudian besaran. Besaran itu apa? Besaran ini adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh objek. Maksudnya apa? Misal nih kalau kita ngomong tentang manusia. Manusia ini adalah diciptakan Allah itu kan memiliki, Allah itu begitu besar ya, maha yang agung, maha yang sempurna, maha kuasa. Karena apa? Karena bisa menciptakan begitu banyak manusia itu dengan ciri-ciri yang tersendiri. Bila mana kita melihat membandingkan dua manusia, misalkan, jangankan jauh-jauh, misalkan kamu dengan adik kamu, saudara kamu, kakak kamu misalnya, ciri-cirinya sama atau tidak? Mungkin bisa jadi kamu memiliki, misal A ini dia rambutnya lurus, kulitnya kuning langsat, tinggi misalnya, ini A ya. Kemudian dia memiliki adik, adiknya ternyata rambutnya gelombang, kulitnya sama kuning, tapi dia tidak tinggi, sedang. Nah, ini adalah ciri-cirinya. Slide sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan tentang ciri-ciri manusia A dan manusia B, di mana B tadi adiknya, ya kan? Ciri-ciri ini adalah yang dinamakan dengan besaran, ya. Kemudian selanjutnya ternyata
A ini beratnya itu misalnya 40 kg, adiknya 30 kg. Nah, 40 sama 30 adalah beratnya. Itu adalah nilai berat dari si A dan B. Bu, tingginya tadi, misalnya A-nya tadi tingginya 170 cm. Kemudian, misal tinggi banget ya, dengan berat badan hanya 40, berarti kan dia menjulang, itu tingginya. Kemudian yang B, ternyata 150 cm. Nah, 170-150 ini juga merupakan sebuah nilai dari manusia A dan manusia B. Jadi kalau misal kita tuliskan, nilai ini adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang, sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri objek, ya kan? Sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri objek dan menunjukkan tingkatan atau intensitas atau besaran tersebut. Tadi contoh dari saya apa? Yang berat tadi 40 sama 30 sama tinggi 170 dan 150. Nah, yang terakhir itu satuan. Satuan ini apa? Satuan itu ukuran dari besaran objek. Kalau tadi kita ngomong 40, 30, itu kan tadi berat, iya kan? Dia itu berat 40-30 kilo. Kemudian tinggi 170 dan 150 cm. Nah, ini kilogram dan sentimeter ini adalah merupakan satuan. Kita mengenal fisika kan ya. Fisika itu dulu pasti ada yang namanya besaran skalar dan besaran vektor. Masih ingat nggak? Kalau besaran skalar itu adalah besaran yang hanya mempunyai nilai. Jadi kalau di dalam fisika itu ada dua, besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar ini dia hanya mempunyai nilai. Tapi kalau vektor dia mempunyai nilai dan arah. Contoh nih ya. Berat mobil itu 500 kilo. Atau kalau enggak berat tadi ya. Berat A 40 kilo. Kemudian kalau vektor berarti dia ada arahnya. Misal nih, A dengan berat 40 kilo bergerak atau berjalan ke rumah C misalnya. Nah, jadi A ini dia ada cirinya, ada besarannya. Tapi dia juga ada arahnya. Bergerak berjalan ke rumah C. Ini tuh sudah menunjukkan arah. Bu, kok aneh? Kita pakai contoh mobil. Misal, mobil itu 200 kilo. Kemudian kalau dibawa ke vektor, berarti misal, mobil dengan berat 200 kilo bergerak ke arah selatan misalnya.
Nah, ke rumah C itu bisa utara, selatan, barat, timur. Misal A rumahnya di barat nih. Ini A. Kemudian mau ke rumah C. Ini C. Berarti kan dia ke arah timur. Makanya dia besaran vektor. Vektor itu secara geometris dapat dinyatakan sebagai segmen garis terarah ataupun dalam bentuk panah-panah, baik itu di ruang 2 dimensi atau 3 dimensi atau bahkan n dimensi. Dengan arah panah menentukan arah vektor dan panjang panah menyatakan besarnya. Nah, coba saya mau buat apa ya, ini ntar. Ini masih ingat nggak kalian nih? Kita anggap ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada titik 3, 2. Kita tulis ini ya. Misal kita kasih nama A32. Kemudian ada titik 15. Ini B misalnya. Nah, ini thread. Ini itu vektor. Vektornya dia berarti berpindah kan? Titik A yang semula 32 menjadi titik B menjadi 15. Sehingga vektor ini menunjukkan perubahan, ya kan, pergeseran titik dari titik A ke titik B. Sebesar berapa? Karena X-nya 3 dipindah berubah menjadi 1, berarti dia mengalami penurunan nilai ya, berarti -2. Kemudian ininya dia menjadi 52. Ya kan? 3 menjadi 1, turun 2. Kemudian 2 menjadi 5, naik 3. Sehingga seperti ini. Ini vektor atau perubahan ini kalau nggak salah di SMP itu namanya translasi. Masih ingat nggak waktu SMP? Nah, ini vektor. Vektor min 2, 3 itu ini kita kasih nama AB. Masih ingat nggak? Ini kan simbolnya vektor. Dimana AB itu notasi vektor AB. Kemudian di sini A itu titik pangkal. Kemudian B-nya itu titik ujung. Kemudian A ke B, garis ini itu, garis berarti ini ngomongnya tuh arah vektor dari A menuju ke B. Kemudian besar vektor ditunjukkan oleh panjang garis AB. Ini loh translasi ini. Penulisan vektor itu bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kolom, yang kedua adalah baris. Jika terdapat sebuah vektor A dengan elemennya I misalnya ya, dengan I sama dengan 1, 2, 3, sampai N, maka jika diminta bentuklah vektor kolom yang terdiri atas elemen A, sehingga vektor kolom A sama dengan 1, 2, 3, N. Ini vektor kolom ya. Kalau vektor baris berarti 1, 2, 3, N. Ini vektor kolom. Ini vektor baris. Ini ada contoh. Misal kita mengamati 3 mobil misalnya ya. Ada 3 mobil. 3 mobil yaitu A, B,
dan C. Kemudian kita amati berdasarkan, misal, ini A, ini B, ini C. Kita massa atau beratnya, kemudian kecepatannya, dan harga. Misal ya, ternyata, sebentar, ini kurang ke bawah. A, B, C. Misal mobil A itu dia 2000 kg. Atau enggak 3000 kg. Yang B 1500 kg. Yang C 1250 kg. Kecepatannya misal ini 80 misalnya. Ini 90, ini 100. Di sini harganya misalnya 250 juta. Di sini misalnya 200, di sini misalnya 400 juta. Nah, ini itu kalau kita tulis dalam bentuk vektor, di sini adalah vektor kolom ya. Itu berarti mana yang disebut elemen? Yang disebut elemen adalah ini. Ini elemen ya. Ya kan? Anggap A, B, C-nya itu vektornya. Sehingga kalau kita nulis vektor kolomnya adalah untuk A berarti 3000, 80, 250. Untuk B berarti 1500, 90, 200. Untuk C 1250, 100, 400. Sekarang coba kalian nanti kerjakan upload di ALIS kalau dalam vektor baris seperti apa. Biasanya para ilmuwan itu merepresentasikan vektor dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi, atau kita biasa mengenalnya dengan vektor di ruang 2 dimensi atau 3 dimensi. Sebelum kita ke 3 dimensi, kita berarti membahas di ruang dimensi tersebut. 2 dimensi itu maksudnya kita itu ada di seperti ini. Kalau saya gambarkan jadi seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya kan? Kemudian di sini ada vektor. Di sini juga ada vektor. Anggap ini 0, ini 1, ini 1. Ini adalah I, ya, I sebesar 0,1, dan di sini J, maaf. Di sini 1, 0, di sini J-nya 0, 1, ya kan? XY, XY. Kemudian kita mengenal vektor satuan dan vektor basis. Vektor satuan dan vektor basis. Vektor satuan di 2 dimensi itu yang disebut satuan itu ini loh. Panjang vektornya 1, 1. Sehingga vektor satuannya 1. Sedangkan yang disebut dengan vektor basis adalah I dan J. Ini namanya vektor satuan dan vektor basis. Kemudian kalau kita kita tuliskan dalam vektor kolom misalnya nih ya, berarti E1, E2 itu 1, 0, E2-nya 0, 1. E1 itu I, E2 itu adalah D. Sehingga kalau kita mau bawa ke 3 dimensi itu nanti bisa digabungkan. Tapi kita di sini hanya membahas 2 dimensi. Jadi kalau semisal ada vektor A sama dengan
3i tambah 6j. Maka kita bisa menulisnya A sama dengan 36. Ini kalau kolom atau kalau baris adalah 36. Terus kalau semisal dihubungkan dengan 10 dan 01, berarti dia 310 ditambah 6 01 berarti sama dengan 310 tambah 601. Ini misalnya kalau I-nya sama J-nya mengacu pada I dan J di sini. Nah, sekarang kita masuk ke vektor di ruang 3 dimensi. Kalau tadi 2 dimensi. Jadi gambarnya nanti seperti ini. Ini X, ini Y. Ini gambarnya nggak bagus banget ya saya ya, mohon dimaklumi. Ini Z. Nah, di sini ada vektor I, vektor J, vektor K. Misal ini 1, 1, 1. Maka vektor satuannya apa? Vektor satuan tetap dia 1. Vektor basisnya dia adalah IJK. Kemudian kalau kita bentuk vektor kolomnya kayak tadi itu, berarti saya ganti warna ya, nggak enak. E1-nya dia adalah 100, E2-nya adalah 010, E3-nya adalah 001. Ini tuh I, ini itu J, ini adalah K. Jadi kalau semisal kita ada soal nih ya, ada soal vektor A sama dengan 3i tambah 4j min 2k, maka artinya tuh sama dengan kalau kita tulis vektor kolom A sama dengan 3, 4 min 2. Kalau vektor barisnya jadi 3, 4 min 2. Kalau kita jadikan ada nilai I sama J-nya, maka dia jadinya 3, 1, 0, 0 tambah 4, 0, 1, 0 min, ya kan, di sini min 2, 0, 0, kok jadi kolom. Sebentar. 0, 0, 1. Bu, saya mau jadinya kolom, boleh. 3, 1, 0, 0 tambah 4, 0, 1, 0 min 2, 0, 0, 1. Nah, sekarang kita masuk vektor di ruang n dimensi. Kalau ruang n dimensi itu berarti garisnya banyak. Kalau 2 dimensi tadi kan 2 garisnya, sumbu X, sumbu Y. Kalau 3 dimensi berarti 3 baris, ada X, ada Y, ada Z. Nah, kalau n dimensi berarti garisnya itu tak terhingga, dia sampai n. Jadi gambarnya terserah, misalnya ada 5 dimensi, 7 dimensi, jadi nanti seperti apa. Tetapi biasanya kalau kita sudah ngomong ke n dimensi, maka biasanya kita itu mengenal rumus dengan panjang sebuah vektor. Misal nih ya, ada vektor A di ruang n dimensi, itu dinyatakan sebagai berikut. A1, A2,
A3 sampai AN. Ini ya, misal. Kemudian ditanyakan panjang vektor A-nya. Maka panjang vektor A, ini ya, dia ada notasinya mutlak. Berarti akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat tambah sampai AN kuadrat. Ini panjang sebuah vektor A. Kemudian vektor satuan. Rumus yang kedua adalah vektor satuan dalam arah A. Jadi itu rumusnya dalam arah berarti EA sama dengan A1, A2, A3 sampai AN itu dibagi panjang A. Kita masuk ke contoh soal. Misal ya, kita diketahui nih vektor A sama dengan 2i, misal sebentar. Rumus, misal vektor A diketahui sama dengan I tambah 2J min 3K. Ditanyakan apa? Panjang vektor A atau ini. Kemudian vektor satuan dalam arah A. Maka nanti adalah A. Ini panjang vektor nih ya. Berarti akar itu kan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Hasilnya adalah 1 tambah 4 tambah 9 sama dengan akar 14. Kemudian vektor satuan dalam arah A-nya apa? Vektor satuan dalam arah A-nya berarti EA sama dengan tadi berapa? 1, 2 min 3 per akar 14. Sehingga di sini nanti 1 per akar 14, 2 per akar 14, min 3 per akar 14. Kemudian sekarang kita masuk ke jarak Euclidean. Mungkin sudah pernah tahu ya. Harapan saya sih masih ingat ya. Jarak Euclidean antara dua vektor. Jika ada dua vektor yaitu A sama B, di sini ada A1, A2, A3 sampai AN. Kemudian di sini B1, B2, B3 sampai BN. Maka jarak Euclideannya AB itu sama dengan akar di sini A1 min B1 kuadrat. Ini sama sih dengan yang tadi ya, panjang itu ya. Ditambah A2 min B2 kuadrat tambah A3 min B3 kuadrat tambah titik-titik tambah AN min BN kuadrat. Di sini dipanjangkan ceret. Jadi ini jarak Euclidean rumusnya. Jadi kalau semisal ada, misal ya, ada sebentar. Contoh soalnya itu A sama dengan I tambah 2J min 3K. B-nya sama dengan 2I tambah 5J plus 4K. Berapa ini jarak Euclideannya? Maka di sini. Sehingga jawabannya adalah nih ya. Apa? 1 kurang 2. Benar nggak? 1 min 2 kuadrat tambah 2 min 5 kuadrat tambah min 3 min 4 kuadrat. Nih.
Kita hapus dulu yang panjang nih. Seperti ini ya. Sehingga nanti cari berapa. Untuk aplikasi jarak Euclidean itu maksudnya contoh ya, penerapannya jarak Euclidean itu seperti apa. Misalnya ya, ada 3 orang, sebut aja A, B, dan C. Dengan ciri-cirinya sebagai berikut. A ini usianya 25 tahun. Kemudian beratnya 65 kilo. Ini A. Sedangkan B itu dia usianya 27 tahun. Kemudian beratnya adalah 70 kilo. Kemudian yang C itu usia 26 tahun, beratnya 67 kilo. Kemudian ada pertanyaan, C ini kira-kira dilihat dari usia dan berat badan, itu C ini kira-kira mirip siapa? Mirip A atau B. Maka kita bisa menjawabnya dengan rumus jarak Euclidean, sehingga A terhadap C, ya kan, AC berarti berapa? 25 kurangi 26 kuadrat ditambah 65 kurangi 67 kuadrat. Sehingga di sini berapa? Di sini min 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat, sehingga dia akar 5. Akar 5 itu kalau di kalkulator hasilnya 2,24. Kemudian untuk BC berarti dia berapa? 27 kurangi 26 kuadrat ditambah 70 kurangi 67 kuadrat. Sehingga di sini adalah 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sehingga di sini akar 10. Akar 10 itu kalau kalkulator 3,16. Nih ya, mendekati. Nah, nilai yang kecil mana? Nilai yang kecil adalah 2,24. Jadi yang semakin kecil jaraknya, maka itu yang paling mendekati. Sehingga C itu mirip dengan A. Selanjutnya kita memasuki bagian daripada operasi-operasi pada vektor. Untuk yang pertama kita membahas tentang kesamaan dua vektor. Vektor itu dibilang sama, dua vektor itu dibilang sama jika keduanya tuh mempunyai panjang dan arah yang sama. Jadi kalau kita gambarkan misal nih, ini ada vektor A, ini ada vektor B. Nah, ini dikatakan vektor yang sama. Misal lagi ini gini. Ini A. Terus di sini B. Ini vektor sama enggak? Sama. Asumsinya dia panjangnya sama. Walaupun titik pangkalnya dia berbeda. Ini namanya dua vektor yang sama atau kesamaan. Kemudian untuk vektor negatif itu maksudnya gini, ada sebuah vektor seperti ini ya. Ini vektor A nih misalnya. Dia itu panjangnya sama. Ada vektor A, ada vektor B. Tapi dia gini arahnya. Nah, ini namanya negatif. Artinya vektor B itu adalah vektor A tapi berkebalikan arah dengan syarat panjangnya adalah sama. Kalau untuk vektor penjumlahan itu maksudnya ada dua buah vektor, vektor A sama vektor B, dia dijumlahkan. Nah, mungkin waktu kalian masih pendidikan menengah itu ada yang mengenal paralelogram. Masih ingat nggak? Paralelogram. Paralelogram. Kalau kita gambarkan tuh misalnya gini. Ada vektor V. Vektor V gini. Ini V. Ada vektor W misalnya. Maka penjumlahan vektor W sama vektor V itu gini.
Sehingga ditarik. Nah, ini adalah V plus W. Kemudian ada contoh lagi nih. Ada vektor V ke sini. Ada vektor W ke sini. Maka gimana resultanya? Sama, pasti ke sini. Loh, kok bisa, Bu? Loh, ya sama. Karena W-nya ini, sebentar. W ini, kok nggak berubah warna? W ini dipindah ke atas. Sehingga resultan atau penjumlahannya itu sama. V plus W, V plus W. Ini berarti sama. Gitu ya. Kemudian kalau kita tuliskan dalam bentuk rumus, itu sih bisa kita tuliskan misal ya. A-nya itu, saya tulis di mana ya? A-nya itu misal A1, A2, A3 sampai AN. Kemudian B-nya itu B1, B2, B3 sampai BN. Sehingga A tambah B itu sama dengan A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Ini apa nih? Titik-titik sampai AN plus BN. Nah, kemudian kalau ada contohnya, misalnya ada vektor A. A itu 1EI tambah 2J min 3K. B-nya 2I tambah 5J plus 4K. Sehingga A tambah B-nya berapa? Sehingga A tambah B bisa kita tuliskan 1 tambah 2I tambah 2 tambah 5J tambah min 3 tambah 4K. Sini ya lanjutannya. Nggak bisa berubah. Sehingga berapa? Sehingga dia nanti 3I tambah 7J tambah K. Sedangkan untuk vektor pengurangan itu kalau kita bisa tuliskan sebagai berikut. Vektor A min vektor B kita tuliskan A tambah min B. Kita kita ilustrasikan dengan gambar. Misalnya, artinya plus, kenapa plus? Sebenarnya B itu min B itu panjangnya, artinya panjangnya sama dengan B sama dengan vektor B, tapi arahnya berlawanan. Kalau yang tadi itu kan di slide sebelumnya kita sudah mengenal negatif lah, ini negatif itu. Jadi sebenarnya dia itu panjangnya sama dengan B, tapi arahnya berbeda arah. Kalau kita ilustrasikan dengan gambar, misal nih ada V ke sini. Saya mau gambar yang lain, warna lain ya. V. Nah, kemudian untuk berlawanannya berarti gimana? Berarti dia ke sini kan? Sebentar, saya ulangi ya. Misal di sini ada V. Kemudian negatifnya itu berarti begini. Ini min V. Kemudian ada dua vektor ya, dua vektor. Misal dia W, ini misal A. Ini A. Kemudian ini B. Berarti kalau min B, ini kan ke sini min B. Benar nggak? Ini min B. Sehingga nanti
hasilnya itu gimana hasilnya? Hasilnya jadinya seperti ini. Ini gini. Tak 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 tak. Itu nggak kelihatan ya. Tak 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 tak. Sehingga hasilnya itu ini. Ini adalah A min B. Kalau kita gambar bentuk lain, kalau mau kita sederhanakan, A min B itu hasilnya adalah ini. Ini A min B. Kita nggak lihat dari sini kan? Melihat dari ini. A min B-nya. Perkalian skalar itu maksudnya perkalian vektor dengan skalar. Misalnya nih, ada skalar tuh kayak koefisien ya. Misalnya skalarnya itu nilainya setengah atau 2 atau min 1 atau min 3. Misal kita memiliki vektor V. Ini vektor V nih. Kalau dia vektor V ini dikalikan dengan setengah V, berarti dia nanti jatuhnya panjangnya hanya setengah, benar kan? Jadi dia hanya segini. Ini setengah V. Kalau skalarnya 2, Bu, berarti panjang V-nya dipanjangin jadi 2 kali. Ini 2V. Kalau min 1V, Bu, sama panjangnya dengan V, tapi dia berubah arah. Jadi gini. Ini min V. Kalau min 3V, Bu, berarti V-nya kamu balik dulu, panjangnya dikalikan 3, sehingga ke sini. Ini min 3V. Ya kan? Sehingga seperti itu. Kalau slide sebelumnya, perkalian skalar itu kita gambarkan dengan geometris. Kalau sekarang misalkan ada 2 buah vektor ya, misalnya A sama dengan I tambah 2J min 3K. B-nya sama dengan 2I tambah 5J tambah 4K. Maka jika vektor A dikalikan skalar 5, maka kita nulisnya 5A. Maka hasilnya adalah maka 5A 5I tambah 2J min 3AK sama dengan berarti berapa? 5I tambah 10J min 15K. Kalau semisal dicari 10A tambah setengah B, berapa hasilnya? Pada operasi vektor, khususnya untuk penjumlahan dan perkalian skalar, itu terdapat beberapa dalil. Pertama yaitu seperti komutatif, asosiatif, distributif, dan sebagainya. Sehingga kalau kita tuliskan, misal A itu vektor dengan B vektor, C vektor, maka dalil yang pertama komutatif. Komutatif itu berarti A tambah B sama dengan B tambah A. Sedangkan yang kedua, asosiatif itu A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Kemudian yang ketiga, distributif. Distributif itu berkaitan dengan skalar. Maka K A tambah
B sama dengan KA tambah KB. Kemudian yang keempat, A tambah 0 sama dengan A. Yang kelima, A tambah min A sama dengan 0. Nah, kemudian yang keenam, K tambah M kali A. KM ini skalar, jadi KA tambah MA. Kemudian yang ketujuh, KM kali A sama dengan K. MA sama dengan MKA. Yang ke-8, A kali 1 sama dengan A. Nih, ada 8 dalil berkaitan dengan operasi vektor, penjumlahan, dan perkalian skalar. Untuk dot product, itu jika ada sebuah dua vektor A dan B, jika kita bisa gambarkan seperti ini, ya, ini vektor A, ini vektor B, maka ini terbentuk sebuah sudut theta. Misal ini A itu vektor A1, A2 sampai AN. B-nya B1, B2 sampai Bn. Maka A dot B itu A dot B sama dengan A1 B1 tambah A2 B2 tambah sampai AN kali BN. Kemudian sudutnya berapa? Sudutnya bisa kita cari dengan menggunakan cos theta sama dengan A kali B per nih, panjang A kali panjang B. Maka kalau ada contoh A, vektor A sama dengan 2 min 21, kemudian vektor B sama dengan 135, maka berapa kosinus sudut kedua vektor tersebut? Maka kita cari dulu. A kali B sama dengan 2 kali 1 ditambah min 2 kali 3 ditambah 1 kali 5. Hasilnya 2 min 6 plus 5 sama dengan 1. Kemudian panjang A-nya berapa? Berarti kan akar 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Sehingga dia hasilnya akar 9. Sama dengan 3. Sedangkan B-nya berarti akar B-nya. Sehingga cos theta nanti A kali B per panjang A panjang B. Cari ya. Untuk referensi yang saya ambil dalam mengisi materi video kali ini, itu ada 3 buku. Howard Anton, Chris Rores, kemudian Stephen Andrili and David Hacker, serta T. Sutojo dan kawan-kawan. Demikianlah video pembelajaran saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.